Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2348. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pusaran dunia pelahap ke titik ekstrim. Boom! Aura mengerikan pun seketika meletus dari pusat pusaran dunia pelahap. Di dalam lubang hitam bulan sabit, aura dimensi tinggi yang mengerikan melonjak, dan pada saat yang sama aura itu memblokir garis keturunan Molly lebih dalam lagi. Molly tidak tahu betapa istimewanya garis keturunannya, tetapi dia secara tidak sadar mengerti bahwa dia tidak boleh membiarkan Master Midao mengetahuinya, kecuali dia memasuki ranah dimensi yang lebih tinggi. Jika tidak, begitu Master Midao mengetahui tentang garis keturunan keluarga kerajaan jurangnya, dia tidak dapat memprediksi masalah seperti apa yang akan dia hadapi nanti. Pegang ini untukku. Molly meraung dengan marah, dan sumber asal-usul yang kuat di tubuhnya melonjak membentuk kekuatan darah garis keturunan tak berujung yang bergabung ke dalam pusaran dunia pelahap. Dengan berkat dari darah seperti itu, kekuatan darahnya tidak hanya tidak bocor sama sekali, tetapi sebaliknya, di saat pusaran dunia pelahap menjadi lebih kuat, ia menjaganya dengan lebih kuat juga. Saat berikutnya, serangan berdimensi tinggi yang dibentuk oleh pusaran dunia pelahap yang diaktifkan oleh Molly akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan dimensi tinggi yang dilepaskan oleh Master Midao, dan duar. Ledakan. Tangan besar Master Midao memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, yang sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan dari penguasa domain manapun. Kekuatan dimensi tinggi yang tak terhancurkan dan luas yang dikembangkan oleh Molly ketika kekuatan telapak tangan ditekan langsung itu seketika memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya sebelum kemudian hancur lapis demi lapis, seperti gunung suci kuno yang menghancurkan batu besar. Teksturnya sama sekali. Teksturnya sama, akan tetapi kekuatannya tak tertandingi. Aura dimensi tinggi yang terpancar dari pusat pusaran dunia pelahap pun langsung hancur oleh kekuatan telapak tangan yang kemudian berubah menjadi garis-garis aura dimensi tinggi yang lalu menembus ke dalam pusaran dunia pelahap. Pada saat yang sama, sebuah tekanan yang mengerikan juga mengikuti pusat pusaran dunia pelahap dan lalu dengan ganas menekan tubuh Molly. Gelombang kekuatan penghancur yang mengerikan langsung menembus ke dalam tubuh Dewa Molly. Dengan sekali suara, retakan yang tak terhitung jumlahnya pun segera muncul di tubuh Molly, dan energi perlindungannya pun hancur di tempat. Kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Kekuatan pembunuh yang terkandung dalam kekuatan ini bahkan lebih kuat dari kekuatan spiritual Master Lingdao. Molly pun menghirup udara dingin. Dirinya juga adalah seseorang yang pernah bertarung dengan master spiritual secara langsung. Akan tetapi serangan master spiritual mengandung sumber kekuatan yang tak terbatas dan sangat agung dan kuat. Meskipun kuat, dia masih bisa menahannya. Namun kekuatan dewa penghancur ini, kekuatan Master Midao ini mengandung daya penghancur yang mencengangkan, yang bahkan lebih kuat daripada serangan dewa lainnya. Dalam hal sumber daya, ini sangatlah mematikan dan juga daya hancurnya sangat hebat. Ia lebih dalam daripada Master Lingdao. Hal yang paling penting adalah pusaran dunia pelahap sendirinya itu adalah harta karun berdimensi tinggi milik Master Midao. Meskipun ia telah kehilangan kendali atas harta karun itu, tapi pemahaman Master Midao tentang harta karun ini itu jauh melampaui master lainnya di dunia jurang ini. Jadi dia tahu persis bagaimana cara bergerak untuk menimbulkan kerusakan terbesar pada Molly. Ledakan.
Di dalam tubuh Molly, sel-sel struktur jurang pun runtuh satu demi satu. Tubuh Dewa Molly yang awalnya kokoh dan kuat dan baru saja diperbaiki, tiba-tiba memiliki lubang yang tak terhitung jumlahnya, dan sekuat penguasa Lingdao sekarang itu hampir dihancurkan oleh 1/10 dari kekuatan ini. Ini adalah kekuatan yang dihadapi oleh pusaran dunia pelahap, dan jika Molly berada di dunia luar, Molly mungkin tidak akan bisa membayangkan kengerian dari serangan ini. Master Midao mengerahkan sungai panjang penghancur dengan kekuatan aslinya. Meskipun tubuh aslinya tidak turun, tapi serangan yang dia lakukan dengan mengerahkan kekuatan sungai panjang penghancur sebenarnya lebih kuat daripada serangan kekuatan penuh dari tubuh aslinya. Semangat juang Molly pun mendidih, seluruh tubuhnya bergerak dan matanya menjadi marah. Molly meraung, melepaskan semua potensinya. Tidak peduli bagaimana Master Midao menyerang, dia tidak akan dapat menghancurkan tekadnya yang tak terkalahkan. Akulah penguasa jurang ini. Akulah orang yang benar-benar mengendalikan jurang ini. Jika aku dikalahkan oleh kekuatan sungai panjang penghancur yang digerakkan oleh tekad Master Midao yang kecil ini, bagaimana aku bisa mengendalikan seluruh jurang ini? Bangkit di jurang ini melawan Iblis Qin. Bagaimana aku bisa bangkit melawan Iblis Qin itu dan kemudian menekannya? Ya, aku harus membalikan keadaan. Dewa abadi, tahta abadi, karena hanya aku yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa dunia jurang yang sejati, kata Molly. Dia meraung dan berdengung. Didorong oleh garis keturunan jurangnya, aura iblis tiba-tiba menjadi sangat dalam dari tubuh Molly, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa jurang. Molly harus menahan serangan dari Master Midao untuk membuktikan bahwa dirinya adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia jurang. Dengan satu telapak tangan, Master Midao menekan zaman kuno dan langsung menyapu seluruh alam semesta. Dia langsung menghancurkan aura berdimensi tinggi yang berasal dari pusaran dunia pelahap milik Molly, menerobos pertahanan permukaan pusaran dunia pelahap, dan bahkan menghancurkan 1/4 dari struktur tubuh Dewa Molly dalam sekejap. Kekuatan telapak tangan ini jauh melampaui harapan Molly. Telapak tangan ini mengandung kekuatan pembunuh tingkat atas dan dapat menghancurkan keabadian. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang praktisi tingkat kaisar dewa berdimensi tinggi, bukan kedatangan inkarnasi dewa spiritual ataupun pukulan dari mata abadi milik leluhur kekaisaran abadi. Dibandingkan dengan kaisar dewa berdimensi tinggi dari laut semesta, kekuatan penghancur dan pencemaran yang terkandung dalam serangan dewa penghancur itu jauh lebih mengerikan. Tak heran jika lautan kosmik selalu kalah bersaing dalam pertarungan antar dunia jurang. Namun ini adalah kesempatan besar bagi Molly. Ini adalah ujian baginya bahwa seseorang master tahu sejati akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuhnya. Ini sebenarnya adalah peluang, tetapi juga sangat berbahaya. Pada saat ini, garis keturunan darah keluarga kerajaan jurang di tubuh Molly mulai mendidih. Jika dia dapat menahan telapak tangan Master Midao dan berhasil melarikan diri, maka dirinya akan mampu memahami sepenuhnya inti asal-usul Dao Master dari Master Midao yang sebenarnya, yang mana itu akan menjadi bantuan yang tak terkira dalam terobosan Molly di masa depan menuju alam Dao Master. Dia bahkan dapat mencegat sebagian dari asal-usul Master Midao, kemudian memurnikannya ke dalam tubuhnya dan lalu menggabungkannya dengan kekuatan asli spirit Dao. Keduanya dapat saling memverifikasi dan bahkan memungkinkan Molly untuk menyadari kekuatan dari level Master Dao lebih cepat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh beberapa Master Domain lainnya. Jadi Molly berjuang keras pada saat ini, berdengung. Darah keluarga kerajaan jurang dalam tubuh Molly meletus sepenuhnya dan menyatu dengan pusaran dunia pelahap. Kekuatan darah yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalam tubuhnya hampir dalam sekejap. Seluruh pusaran dunia pelahap meletus dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya.
pergi. Molly berteriak dengan ganas dan suatu momen terasa berlangsung selama 10.000 tahun. Sang dewa kehancuran Master Meadow menyatukan kekuatan telapak tangan sungai panjang kehancurannya dan akhirnya menekannya sepenuhnya. Duar. Sungai kehancuran yang bergulung-gulung itu bergolak. Meskipun Master Meadow tidak ada di sini, namun kekuatan telapak tangan ini tak tertandingi. Telapak tangan itu mengandung asal-usul sungai kehancuran yang panjang dan lebih kuat daripada Dewa Dao yang hadir di tempat kejadian. Telapak tangan itu memadatkan kekuatan sejati Dewa Dao. Molly merasa semua yang ada di hadapannya seakan-akan tidak ada lagi. Seakan-akan tubuhnya sendiri akan hancur dan jiwa serta keinginannya hampir terasa seperti sedang hancur berkeping-keping. Kekuatan telapak tangan ini mengandung kehendak dewa jurang yang mampu mengalahkan segalanya. Molly meraung keras, tubuh ilahiku masih terlalu lemah, tubuh ini hancur seketika. Aku bertarung dengan Master Lingdao sebelumnya, aku tidak menyangka bahwa aku akan merasakan hal yang sama sekarang di pusaran dunia pelahap ini. Menghadapi serangan dari Master Meadow, mungkin karena kultivasiku terlalu rendah, aku hanya seorang kaisar dewa tingkat tengah. Kultivasiku terlalu rendah, jadi tubuh ilahiku tidak dapat menahan terlalu banyak energi. Bahkan jika tekadku kuat, masih mudah untuk dihancurkan. Aku harus memasuki tahap akhir kaisar dewa. Tahap akhir puncak kaisar dewa, lalu memahami dimensi yang lebih tinggi dan memasuki alam dimensi yang lebih tinggi sesegera mungkin. Jika tidak, aku akan selalu memiliki kekurangan, kata Molly. Dia merasa sangat frustasi. Dengan kultivasinya sendiri yang sangat lemah, dia merasa frustasi. Kalau sekarang tingkat pengolahannya sudah tinggi, apalagi sudah masuk ke alam dimensi tinggi, kalaupun dirinya hanya seorang kaisar dewa tahap akhir atau puncak kaisar dewa tahap akhir dan menyatu dengan pusaran dunia pelahap, dia pasti tidak akan seperti sekarang ini menghadapi serangan Master Meadow, dan dia hanya bisa melawan. Aku tidak tahu bagaimana Iblis Qin bisa mengolah tubuh ilahinya. Dia hanya setengah langkah lagi menjadi kaisar ilahi, tetapi dia telah mengembangkan kekuatan dimensi tinggi di tubuhnya. Aku sudah 2 tingkat lebih tinggi darinya, tetapi aku masih tidak bisa menghancurkannya. Memikirkan kekuatan tubuh Dewa Qinchen yang sempurna, Molly pun merasa marah dan geram. Membandingkan Qinchen dengan dirinya itu benar-benar menyebalkan. Namun dia juga sangat jelas bahwa sekarang bukan saatnya baginya untuk cemburu pada Qinchen, karena krisis yang sebenarnya ada di depannya. Namun walaupun ini adalah krisis besar, akan tetapi ini juga adalah sebuah peluang baginya.